bocor, nggak bisa. Salwa ada apa kesini yang disuruh kesini? Random udah. Random. Setelah random kompre. Udah kompre. Alhamdulillah. Duit kapan duit? Ini enggak ngelamin dia. Enggak, maksudnya kapan kompre? Anu udah habis 3, nanti lagi kompre lah. 1 lembar lagi sisa. Jus 1 udah kompre? Udah. 2 juga udah? Masya Allah. Bilang tuh kak, duit kelas berapa nih? Kelas 12? 11. Kelas 11. Sedikit loh sudah, alhamdulillah. Ya sedikit kali mana itu. Itu target kelas 10. Enggak apa-apa. Sedikit targetnya, kalau target sekolah kan enggak segitu, karena memang kan lama kan di kelas 10 kan. Iya. Seharusnya kan ini udah juz 6. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pertemuan pertama kita di bulan Ramadan ya. Semoga apa yang kita baca, yang kita artikan di hari ini, di pagi ini, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan dijadikan sebagai penghapus dosa kita. Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan dibuka kameranya ya, biar saya lihat mana yang muka bantal, mana yang enggak. Sofi, ya. Ya, silakan siapa yang mau setoran hadis 33 dulu deh, hadis 33 dulu. Iya, silakan Rantia ya tadi ya. Ya, silakan Rantia. Wajib menyatakan saksi dan saksi bagi orang yang dan wajib bersumpah bagi yang dituduh. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihaini. Iya. Hadis 34 sudah Rantia? Iya, coba Rantia 34. Amal ma'ruf nahi mungkar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ani bin Abbas radhiyallahu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa idza ataful iman wa dzalika ataf. Ataful iman rawahu Muslim. Iya, masyaallah. Kalau lancar cepat ya. Yang lain? Sofia. Ya, Naziha, silakan Naziha. Hadis ke-33, wajib mendatangkan bukti dan saksi bagi yang menuduh dan wajib bersumpah bagi yang dituduh. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum madda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Haditsun hasanun wa rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Ya. Yang lain? Hadis ke-34. Oh ya, boleh silakan Naziha. Hadis ke-34 amar ma'ruf nahi mungkar menurut ahlu sunnah wal jamaah. An Abi Abbasin radhiyallahu an Abi Sa'idin
An Abi Sa'idin Allah. Allah. An Abi Sa'idin Al-Khudri Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Nah, barakallahu fiik. Man ba'daha? Sofi? Ya, silakan Sofi. Hadis ke-33. Wajib memberikan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan wajib bersumpah bagi yang dituduh. Ya. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bawa buku? Qala, Udah setoran hadis Salwa. Sekalian nunggu udah dihafal. bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahul Baihaqi Wa ghairuhu hakadha kada wa ba'duhu fi sahihaini. Ya. Hadis ke-34. Amal ma'ruf nahi mungkar menurut ahli sunnah wal jamaah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Rawahu Muslim. Ya, barakallahu fiik. Ya, satu orang lagi. Kesuma. Ya, silakan Kesuma. Hadis 34 ya. Ya. Silakan Kesuma. Bawanya dia bukunya. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Ya, afwan ya. Sudah 2 kali Senin kita nggak bisa setoran hadis karena qadarullah ada aja kerjaan saja di hari Senin itu. Gantiin guru TK yang nggak masuk seperti itu. Biasa saja hari Senin kosong. Ya, minggu depan insya Allah hadis ke-35 insya Allah. Bismillah, kita lanjut ya hadis ke-35 yang kemarin kita belum selesai. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu. Enggak ada wahnya ya. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi'. Nih terputus kalau kalian lihat layar, ainnya di bawah ya. Wala yabi' bai'i ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim. Ya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita ya adab akhlakul karimah sesama muslim. Kalian dulu dan sampai sekarang belajar PKN nggak? Ada ya di sekolah kita ya. Nah, itu kan hampir isinya tentang akhlak ya, tentang adab sesama manusia. Nah, akan tetapi kalau di hadis ini dia khusus ya, khusus sesama muslim. Berarti kalau yang bukan muslim gimana Ustazah? Nah,
sesama yang bukan muslim juga ada pembahasannya. Bukan berarti harus semena-mena dengan yang selain muslim. Apa kata Rasulullah? La tahasadu, jangan saling menghasad, ya. Kemudian jangan saling tanajish. Apa kemarin? Tanajish, menyakiti dalam jual beli. Apakah harga dinaikkan si pembeli, ya, mungkin kan apakah harga dinaikkan sama si penjual, mungkin ini si pembeli dari kampung, ya kan, sekali-sekali datang ke kota, oh udahlah ini mumpung. Atau kadang ada loh penjual yang jahil, kalau turis yang datang, turis yang membeli, nah itu harganya dinaik-naikkan. Nah ya karena turis dia nggak tahu harga pasaran Indonesia, dia udah merasa biasa-biasa aja gitu. Nah lalu dibelilah oleh si turis. Nah itu termasuk tanajis, menjual harga lebih mahal dari pasarannya. Dan jangan saling membenci, ya, tidak boleh saling membenci dan tidak boleh saling membelakangi, ya. Saling membelakangi ini maksudnya saling mendiamkan. Ada yang ingat hadis larangan mendiam atau tidak bercakap selama 3 hari. Apa dosanya atau ekopnya bagi seorang muslim, sesama muslim yang enggak cakapan selama 3 hari. Kalau ketemu buang muka, ditegur enggak nyapa, di WA enggak dibaca, bahkan apalagi dibalas, kayak gitu ya. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyan fayu'rid hadha wa yu'rid hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bil Islam. Masya Allah, ini juga dimotivasi oleh Rasulullah, ya. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Ketika mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan yang lainnya juga berpaling, maka siapakah yang paling baik di antara kedua ini? 2 muslimah, nggak tegur sapa, ketika berpapasan saling berpaling, ya. Lalu manakah yang paling baik di antara keduanya? Kata Rasulullah, yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, yang duluan mau baikan, yang duluan mulai mengalah. Jadi ini ada ego yang harus kita lawan, gengsi yang harus kita padam, ya. Kadang kita merasakan bukan aku yang salah, kan dia yang udah bohongin aku dan yang begini dan yang begitu, masa ya saya. Nah itu kan ego kita, ya kan. Akan tetapi ingat, ketika ini terjadi pada kita, jangan ambil ego. Ingat sabda Rasulullah SAW, ketika kita tujuannya ingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang paling baik, maka apapun caranya harus kita tempuh. Tentunya cara yang sesuai syariat. Di hadis yang Ustazah bacakan tadi, kata Rasulullah, yang paling baik dari keduanya adalah yang mau duluan memulai salam. Maka di antara kita yang ingin menjadi manusia yang baik, maka mulailah salam, mulailah baikan, mulai ngajak ngomong. Meskipun sebenarnya kita nggak salah seperti itu, tetapi karena ingin mendapatkan derajat manusia baik, maka mulai, ya. Lalu kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Yang namanya saudara di dalam hadis yang lain dikatakan umat muslim itu bagai bangunan, ya, satu samanya saling berkaitan, ya. Atau juga ada di hadis yang lain seperti satu badan, satu tubuh. Apabila anggota tubuh yang lain merasakan sakit, nah anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya, ya enggak? Kayak kalian tangannya teriris pisau, yang teriris pisau itu jari telunjuk, tapi mulut kalian bilang aduh, ya kan? Air matanya mengeluarkan air, nangis, ya.
tangan kanannya terkibas-kibas ya, ikut merintih sakit. Nah, kakinya hentak-hentakan ke lantai karena sakit. Nah, seperti itulah umat muslim. Yang satu susah, yang lain ikut merasakannya. Bukan ikut merasakan aja, iya saya turut bersedih hati, saya kasihan lihat kamu, tapi nggak buat apa-apa. Itu juga bukan seperti itu maksudnya. Ikut merasakan lalu menolongnya, seperti itu. La yazlimuhu, tidak melakukan kezoliman, baik zolim terhadap harta maupun zolim terhadap harga diri. Nah, ini termasuk ghibah ya. Ghibah juga termasuk perbuatan zolim yang merusak harga diri saudaranya, yang merendahkan saudaranya ketika saudaranya di belakang dalam keadaan gaib, nggak ada. Jadi kita yang melakukan ghibah ya, seorang muslimah atau muslim yang melakukan ghibah, maka sudah pasti dia melakukan perbuatan zolim, dan kezoliman itu tidak dihalalkan ya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kezoliman itu aku haramkan atas diriku dan aku haramkan juga kepada kalian, kata Allah. Perbuatan zolim adalah perbuatan yang diharamkan, apapun itu ya. Yang kita lihat, kita tidak melakukannya, tetapi kita lihat di situ, dan kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada sebuah majelis ya, kawan-kawan kita lagi makan siang ya, lagi bukber misalkan, lalu di situ pembicaranya ada yang menjurus ghibah dan bahkan memang sudah ghibah, lalu kita diam terplongok ya, kita nggak falyughayyir biyadih ya, kita nggak rubah kezoliman itu dengan tangan kita, nggak cegah dengan lisan kita, dan nggak kita ingkari, kayak tembok kita di situ, wal'iyadzubillah. Nah, inilah yang dikatakan setan bisu ya. Dia membiarkan kezoliman itu berlangsung dengan damai, wal'iyadzubillah. Jadi yang terbaik di majelis itu adalah yang memberhentikan majelis ghibah, bubarkan atau cari jalan atau cerita yang lain. Caranya gimana? Kalau ada majelis ghibah, kita mau menghentikannya bingung, takut teman kita tersinggung, iya kan? Seringnya kayak gitu. Kalau anak udah ghibah, takut yalah anti soalin, padahal anti juga kemarin gitunya, kayak gitu. Karena caranya gimana? Salah satunya kita coba jatuhkan benda ke lantai, entah jatuhkan buku, kertas, lalu kita ambil terus kita alah jatuh pula ini buku, padahal ini bukunya bagus. Kalian udah baca ini kemarin Ana beli di sini. Nah, itu salah satu caranya untuk menghentikan kemaksiatan tanpa mengganggu atau mengusik perasaan orang lain. Sebenarnya kalaupun kita mengusik secara langsung itu juga tidak tercela ya. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya, nggak ada cerita segan-segan dan malu. Seharusnya kita malu di hadapan kita, hak Allah dilanggar lalu kita diam-diam aja, seharusnya itu yang malu. Nah, kemudian wala yakhdhulhu, jangan direndahkan. Kemudian nggak boleh membohongi saudara kita, masya Allah ya, sampai hal yang yakdzib, bohong, itu dilarang sesama ikhwan. Dan la yahtir, tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sambil beliau mengisyarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Nah, mana tadi? Minasyarri ayyahkir. Nah, ini juga hadisnya kebalik-balik ya urutannya. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Ya, cukuplah dikatakan keburukan jika seorang muslim menghina saudara muslim yang lainnya. Karena apa? Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim di atas muslim yang lainnya, maksudnya sesama muslim itu diharamkan
darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maksudnya tidak boleh dibunuh tanpa hak, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirampas hartanya tanpa hak, dan kehinaannya juga tidak boleh harga dirinya tidak boleh direndahkan. Nah, di antara kaidah hadis ya, nih dari perkataan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam dada. Nah, di sini membantah bagi orang-orang yang mengatakan, bagi orang-orang yang melakukan maksiat lalu dia mengatakan yang penting hatinya bagus. Ini kan tanganku yang maksiat. Aku memang buruk, tukang minum-minum, tukang riba, enggak pakai jilbab, malah sholat. Itu badanku aja, tetapi sesungguhnya hatiku bertakwa kepada Allah. Yang penting hatinya dulu yang baik. Nah, ini bantahan. Karena apa? Jika hati yang baik, maka akan baik pula anggota badannya. Ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang akan melahirkan akhlak yang baik dari anggota badannya, seperti itu. Jadi nggak benar kita berdalil dengan perkataan yang saya contohkan tadi. Yang penting hatinya dulu, ya. Mau kayak manapun itu hati. Nah, ini terbantah di hadis Arba'in ke-35. Sip, ada pertanyaan? Semoga bermanfaat, ya. Dan kita memohon kepada Allah akhlakul karimah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya gampang dan saya yakin kalian juga udah pernah dengar atau ada sebagian yang udah hafal ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, ini doa yang kita ucapkan sering-sering, bahkan ketika kita bercermin. Ya, kalau kita bercermin, kalian bercermin tuh jangan yang dilihat asik komedonya aja, jerawatnya aja, flek-fleknya aja. Duh, kapan ya mau pakai skincare apa lagi ya biar jerawatnya hilang? Ya, enggak. Tidak itu aja, tetapi ketika kita bercermin, kita lihat tuh wajah kita udah bagus dikasih Allah, sesuai dengan pas porsinya. Maka kita berdoa, Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, Engkau telah membaguskan ciptaanku, Engkau telah membaguskan badanku, ya. Maka ahsanta khuluqi fa ahsin khuluqi, maka baguskan pula akhlakku. Dari sini juga kita bisa ambil faedah ya, wajah yang bagus, fisik yang bagus itu nggak ada artinya kalau akhlak buruk, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah yang bagus, fisik yang bagus. Terkadang kita ini perempuan ya, anak remaja itu sangat-sangat peduli dengan penampilan fisik. Ketika keluar rumah itu selalu ingin tampil sempurna ya, fisik. Tetapi kadang dia lupa dengan menghiasi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya aja lah, kalian sholat. Nah, apa yang kalian pakai ketika sholat? Pakaian rumah atau pakaian pergi-pergi? Pakaian rumah kan? Iya. Bahkan kalau ibu-ibu daster yang koyak-koyak itu, nah apa-apa lah ustazah, kan cuma di dalam dipakai telekung. Nah, telekungnya lah atau jilbabnya, kami nggak pakai telekung ustazah, kami pakai jilbab. Nah, dan umumnya itu ibu-ibu pakai jilbab sholat itu jilbab yang udah nggak dipakai lagi untuk keluar, ya kan? Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran. Ketika kita pergi itu kita ingin tampil bersih, cantik ya, bahkan kalau dihalalkan pakai parfum ya udah pakai parfum. Tetapi ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa itu. Lupa sikat gigi, padahal baru bangun tidur, cepet-cepet aja ya. Lupa cuci muka ya, beleannya enggak dibersihkan, enggak diperhatikan, tanpa kacaan. Kalau mau pergi tuh kaca di kamar dijumpai, kaca di depan pintu dijumpai, sebelum keluar dari ruang tamu pun ada kaca dijumpai lagi kayak gitu. Nah, ketika ingin menghadap Allah dia enggak ada perhatian
seperti itu. Rambut aut-autan, jilbab sholatnya kusut-kusut merasut, bahkan udah sebulan mungkin gak diganti-ganti. Nah ini bisa kita jadikan pelajaran. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, udah selesai waktunya ya. Semoga bermanfaat dan menyemangatkan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, terlebih menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Kalau nggak di bulan Ramadan, kapan lagi kita ingin menjadi yang lebih baik? Kalau nggak di bulan Ramadan, kapan lagi kita khusyuk dalam sholat? Kalau nggak di bulan Ramadan, kapan lagi kita mau taubat? Loh, kan taubat bisa di bulan-bulan, iya bisa, tetapi di bulan Ramadan ini suasananya sangat mendukung. Kita lebih bergairah untuk beribadah. Nah, di bulan inilah kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Jangan sampai jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini nggak satu pun dosa kita dihapuskan oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Padahal bulan ini banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan, pintu maaf Allah dibuka selebar-lebarnya. Tapi kita sebagai hamba yang banyak dosanya, keluar dari bulan Ramadan ini nggak ada dosa kita yang dihapuskan. Wal'iyadzubillah. Nah, banyak-banyak beristighfar ya. Kalau bisa dipasang target di bulan Ramadan ini, apa amal sunnah apa yang mau saya rutinkan, saya kerjakan di bulan Ramadan, buat target. Muslim yang cerdas itu dia punya target, dia punya tujuan, apa yang mau saya dapatkan di bulan Ramadan ini. Hatam Quran sekali, hatam Quran dua kali, atau sekali tapi sembari saya tadabburi makna-maknanya. Atau di bulan Ramadan ini saya berencana untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah ba'diyah wa qobliyah, itu rutin. Nah, itu kalian targetkan. Jangan langsung targetkan lebaran ya. Lebaran ini saya harus punya baju yang warna ini, couple 4 pasang, harus dandannya harus seperti ini, belinya di sini, jangan ya. Targetkanlah ibadah-ibadah yang bermanfaat, tentunya dapat menaikkan derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah, sudah tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.